Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Retno Ayu Wulandari dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga jarak selama di luar, rajin cuci tangan dan ketika kalian terpaksa keluar, tetap memakai masker. Apa sih? Masker kayak penting amat? Iya penting, soalnya kalau kalian sakit, nanti nggak bisa belajar dong. Sakit di rumah, ujungnya di rumah sakit, repotin orang tua lagi. Paham? Nah, kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran. Seperti yang kemarin, Ibu akan mengulas sedikit lagi tentang surat lamaran. Nah, surat itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya surat lamaran. Jadi kita hari ini akan membahas surat lamaran yang akan berguna untuk kalian ketika kerja nanti. Bisa dipahami sampai sekarang? Oke, gimana maksudnya? Oke, next. Surat adalah, apa sih surat? Permohonan atau apa ya, seperti permintaan. Gampangnya gini aja deh, ketika kalian lulus kerja atau mau PKL yang untuk SMK, SMA, pasti ada PKL tuh, PPL, kuliah. Pasti kan ada surat lamaran tuh, surat lamaran untuk kita memohon kepada PT tersebut agar kita diterima kerja di situ. Untuk apa surat lamaran? Penting nggak? Penting lah. Kenapa? Kalau kita nggak pakai surat lamaran, masa mau kerja di situ bilang, Pak, saya mau kerja di sini dong. Ya emang punya siapa? Kasih butuh surat lamaran kan? Bagaimana surat lamaran yang bagus? Kita lihat dan kita bahas di sini semuanya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, next. Sebelum masuk surat lamaran, ada beberapa jenis surat. Pertama, surat pribadi. Kedua, surat resmi. Ketiga, surat niaga atau bisnis. Keempat, surat dinas. Kelima, surat sosial. Keenam, surat lamaran. Dan ketujuh, surat elektronik atau yang sering kita sebut electronic mail. Pengertiannya apa dari itu? Ngerti nggak? Ngerti dong pastinya. Tapi lebih jelasnya gimana dong? Perbedaannya apa sih antara surat-surat itu? Kok banyak banget surat? Katanya mau bahas surat lamaran aja. Tapi yang disebutin ada bermacam-macam. Jadinya gimana? Nah, sebelum kita masuk ke surat lamaran, akan lebih baik kalau kita tuh paham tentang jenis-jenis surat. Jadi kan nanti nggak akan bingung. Oh, tolong ini buatin surat dinas ke PT ini. Wah, udah tahu nih caranya. Tolong kamu mengajukan lamaran kerja ke sini. Udah paham. Ngerti? Yuk kita bahas. Next. Nah, surat pribadi. Kita bahas surat pribadi dulu nih. Apa sih surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi kita ada dua macam. Pertama, surat keluarga. Kedua, surat setengah resmi. Contohnya surat keluarga apa? Surat untuk sahabat, surat untuk anggota keluarga, surat untuk saudaranya. Itu surat keluarga. Terus kalau surat resmi apa? Bukan surat resmi, tapi surat setengah resmi. Surat yang dikirim kepada pejabat atau instansi tertentu. Misalnya surat lamaran pekerjaan. Ada ciri-cirinya enggak? Pasti ada dong. Apa aja ciri-cirinya? Kalau surat keluarga harus pakai kop surat enggak? Harus pakai tanggal, tanda tangan, isian, pakai enggak? Bingung kan? Yuk kita lihat ciri-cirinya. Next.
Ciri-ciri surat pribadi. Pertama, tidak menggunakan kop surat. Kop surat tuh yang paling atas. Yang paling atas ketika kalian membuat surat tuh ada yang paling atas tuh. Contoh, SMK Purnama, Jalan Tirtayasa, Melawe 5. Nomor telepon, faksimil, itu kop surat. Kalau surat pribadi atau surat keluarga nggak perlu pakai itu. Kan dikirim ke keluarga masing-masing. Kan? Nah, kedua apa tuh? Tidak ada nomor surat. Nah, nomor surat tuh apa sih maksudnya? Gini loh, nomor surat itu contoh 30-8 yang pakai angka Romawi itu. Paham? Paham kan kop surat dan nomor surat? Selanjutnya, salam pembuka dan penutup bervariasi. Terserah, kamu mau salam pembuka, hai, selamat siang, selamat pagi, good morning, assalamualaikum, bebas. Namanya juga surat pribadi untuk keluarga, ya terserah kamu mau ngapain, ya kan? Nah, terus penutupnya, ya bebas. Tapi yang sopan walaupun bebas. Ngerti kan sampai sini? Oke, kemudian penggunaan bahasa bebas. Bebas bukan berarti terserah kamu. Bukan bahasa yang kasar contohnya. Tetap aja yang sopan. Kan kita mau ngirim surat ke keluarga, saudara, sahabat. Contoh, kayak zaman dulu ya, sebelum ada handphone, semua memakai surat. Pasti bahasanya yang bagus kan. Hai Dina, apa kabar? Aku di sini baik-baik saja. Kamu gimana? Kegiatanmu apa? Nah, itu namanya bahasa yang bagus. Jangan kasar, paham kan? Kemudian format surat bebas. Mau ada tanggal, mau ada tempat tanggal lahir atau isian, terserah kamu. Kan digaris bawahi surat untuk keluarga. Itu surat untuk keluarga. Tapi kalau surat pribadi untuk yang setengah resmi, contoh surat lamaran, nggak boleh pakai hai, nggak boleh pakai bahasa sesuka kalian. Tetap aja harus mematuhi kaidah yang ditentukan. Contoh surat lamarannya gimana, Bu? Nanti kita bahas. Ya, sabar. Untuk lebih jelasnya, setelah surat pribadi apa tuh? Surat niaga, surat sosial atau apa? Yuk kita lihat next. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat untuk kepentingan resmi. Contoh, untuk instansi, untuk badan organisasi, untuk perseorangan. Yang pasti dia resmi. Jadi bahasanya harus baku, sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Paham? Kalau tulis enggak boleh, berarti harus tidak. Saya, Anda, bukan aku, kamu. Bedakan penggunaan aku, kamu, saya, Anda. Ciri-cirinya apa dong? Pertama, menggunakan kop surat. Kalau surat pribadi yang keluarga atau surat setengah resmi tadi nggak perlu kop surat. Tapi kalau untuk surat resmi wajib menggunakan kop surat yang dikeluarkan instansi atau organisasi di situ. Kemudian, ciri kedua apa tuh? Ada nomor surat, lampiran, dan hal atau perihal. Ketiga, menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. Lazim maksudnya apa sih? Ya udah baku, nggak bisa diubah-ubah lagi. Terus selanjutnya apa dong ciri-cirinya? Menyertakan cap atau stempel dari lembaga tempat kamu bekerja di situ. Kan setiap instansi atau perusahaan kan ada stempel tuh, ada capnya. Kalau kamu mau ngirim surat resmi, harus ada stempelnya menandakan bahwa surat itu benar-benar resmi. Paham? Paham dong sampai sini? Contohnya apa dong? Surat undangan, surat edaran, surat pemberitahuan.
Itu contoh surat-surat resmi. Sampai sini ada yang bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Jangan segan-segan bertanya. Kalau mau bertanya, tanya aja. Kemudian habis surat resmi apa? Kita bahas yuk, next. Surat niaga. Apa sih surat niaga? Surat niaga atau surat bisnis. Surat yang digunakan untuk kepentingan tata usaha niaga. Contoh, surat perdagangan, surat jual beli, kwitansi. Ketika kita membeli pasti ada kwitansinya, kalau perlu ada suratnya, surat pengajuan barang. Nah, kalau udah di ACC kita mengajukan barang di situ, pasti ada kwitansinya. Kwitansi itu sebagai bukti untuk dilampirkan ke surat niaga atau surat bisnis. Surat niaga ada dua tuh, dibagi dua, apa aja? Satu internal, kedua, surat niaga eksternal. Apa sih? Kok ada dua? Maksudnya apa? Penasaran kan? Yuk kita bahas yuk, next. Pengertian surat niaga internal adalah surat yang dipakai untuk berhubungan dengan pihak atau bagian lain dari perusahaan, dari tingkat pusat sampai cabang. Jadi contoh, kan kita mengirim surat tuh, surat niaga atau bisnis. Itu digunakannya untuk perhubungan pusat paling atas sampai ke cabang-cabangnya tuh, sampai akar-akarnya. Terus kalau eksternal apa dong? Nah, kalau eksternal yang dipakai untuk berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha lain. Ada ciri-cirinya enggak? Ada dong ciri-cirinya. Pertama, tetap menggunakan kop surat, namanya juga surat niaga. Surat resmi, surat niaga, itu menggunakan kop surat. Kedua, ada nomor surat, lampiran, perihal, hampir sama dengan surat resmi yang tadi. Kemudian apa? Salam pembuka, yang baku, menggunakan bahasa resmi. Apa dong lagi? Menyertakan cap, stempel, dan format surat harus baku, sesuai contoh, nggak bisa kamu ubah-ubah, nggak bisa semau kamu. Paham? Setelah itu kita lanjut, apa dong? Setelah surat-surat niaga, next. Surat dinas. Surat dinas, berarti kita ngirim surat ke dinas dong. Iya. Terus maksudnya gimana? Caranya gimana? Kita lihat. Pengertian surat dinas adalah surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas. Kepentingan dinas. Maksudnya? Iya, contoh. Kamu kerja di suatu lembaga atau kerja di sekolahan. Kamu mau kirim surat ke dinas Jakarta Selatan, contoh. Kamu kerja di sekolahan. Nah, suratnya kamu buat di sekolahan kamu dengan ciri-ciri atau tata bahasa yang udah kamu susun yang resmi untuk dinas dari instansi untuk pemerintah Jakarta Selatan. Misalnya keperluan apa? Tentang libur, contoh. Pembelajaran, tentang pemanggilan orang tua, beasiswa, itu kalau kamu kerja di sekolah. Menyesuaikan lagi kalau kamu kerja di perusahaan. Paham? Fungsinya sebagai dokumen, bukti tertulis, alat pengingat, dan pedoman kerja. Ciri-cirinya apa dong? Kita bahas yuk ciri-cirinya. Next. Menggunakan kop surat. Pasti. Seperti tadi. Surat resmi, surat niaga, itu menggunakan kop surat. Kalau surat pribadi, nggak perlu diingat. Kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Persis seperti yang surat sebelumnya. Ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup, bahasa yang baku. Dan apa? Cap stempel resmi dan format surat harus baku. Nggak boleh diubah-ubah. Sampai sini paham? Surat resmi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Terus habis ini surat apa dong, Bu? Kok surat lamaran
nggak dibahas-bahas sih? Katanya mau belajar surat lamaran. Tapi yang dibahas malah surat yang lain. Gimana? Sabar. Dan kita harus tahu dulu dong surat-surat yang lain, perbedaannya. Ya kan? Yuk kita bahas yang lain. Next. Surat sosial. Apa tuh surat sosial? Ada ya surat sosial? Apa sih surat sosial? Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, atau kelompok untuk kepentingan sosial. Contoh, surat ucapan terima kasih, surat duka cita, surat permohonan maaf. Jadi dia lingkupnya sosial, nggak cuma satu orang, tapi kelompok, semuanya tahu. Cirinya apa? Sama aja seperti surat yang tadi. Kop surat, nomor surat, salam pembuka yang baku, bahasa baku, stempel, format surat baku. Sama kan? Iya, sama aja. Yang beda cuma surat pribadi tadi. Jadi ciri-cirinya gampang kan? Kalau udah paham satu, pasti paham tuh semua jenis surat. Ngerti kan? Ngerti lah pastinya. Terus, habis ini mau ngapain dong? Kita bahas yuk surat yang lain. Next. Nah, surat lamaran pekerjaan yang ditunggu-tunggu, ya kan? Surat lamaran pekerjaan. Saya udah pernah buat tuh Bu, surat lamaran pekerjaan. Gimana dong contohnya? Tapi surat lamaran saya diketik. Boleh tulis tangan gak sih Bu? Boleh. Terserah yang kamu mau lamar itu mensyaratkan nggak? Kalau nggak mensyaratkan terserah kamu, mau diketik boleh, ditulis tangan boleh. Tapi kalau emang harus, contoh surat lamaran wajib ditulis tangan, ya udah kamu tulis tangan. Kalau emang nggak tulis, kalau di situ suruh tulis tangan dan kamu ketik, berarti kamu nyalain peraturan dong. Kan kita mau mengajukan surat lamaran, otomatis kita harus baik-baik, iya kan? Nah, apa sih surat lamaran? Surat yang dibuat atau dikirimkan oleh kita kepada instansi atau perusahaan agar kita diterima bekerja di situ. Jadi kita harus baik-baik buatnya, harus dengan bahasa yang sopan, santun, nggak boleh aku kamu, dan nggak boleh menyombongkan diri lah. Wah, saya lulusan SMK nih, saya lulusan kuliah nih, saya pantas dong diterima di perusahaan ini. Nggak boleh. Namanya juga kita memohon, tapi tidak boleh untuk meminta dibelas kasihani ya. Memohon agar diterima kerja di situ, tapi tidak boleh menggunakan bahasa yang dibelas kasihani. Saya mohon Pak, terimalah saya di perusahaan Bapak. Nggak boleh seperti itu. Ya kan? Kita kan harus jaga diri, jaga martabat. Tunjukkan kalau kita itu berkualitas. Caranya dibuat dari surat lamaran itu. Ngerti? Terus bagian surat lamaran itu apa? Ada tempat dan tanggal pembuatan. Contoh Jakarta atau Bekasi tanggal 21 Juli 2020. Itu yang pertama. Pojok kanan atas biasanya. Kemudian lampiran. Lampirannya apa tuh? Kalau ada lampirannya diisi, kalau enggak ya udah dikosongin. Kemudian perihal. Apa sih yang kamu halkan di situ? Perihal tentang apa? Surat lamaran, memohon pekerjaan, resign, atau apa? Contoh, surat lamaran mengisi posisi sekretaris, mengisi posisi TU. Contoh. Selanjutnya apa dong? Alamat. Alamatnya Jalan Tirtayasa Malawe nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alamat surat yang kamu tuju. Jangan sampai nggak ada. Kemudian salam pembuka, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau apa. Pokoknya yang sopan, yang baku. Kemudian apa dong ciri-ciri selanjutnya? Isi surat. Isi surat gimana dong Bu? Ya kamu mau ngapain di surat lamaran itu? Kamu dapat lowongannya dari mana? Contoh dari teman,
dari iklan, dari koran, dari Instagram, Facebook, kan banyak tuh media sosial. Sehubungan dengan ini, saya menyampaikan bahwa saya mendapatkan informasi lamaran pekerjaan di sekolah atau perusahaan Bapak Ibu pimpin atau yang Bapak Ibu pimpin dari Instagram atau Facebook atau dari teman. Disertakan, jadi mereka paham, oh dia dapat lowongan saya dari media sosial atau dari teman. Nah, di surat tuh isinya apa? Ya perkenalan, terus hal-hal yang kamu lampirkan itu nanti dapat hidupmu. Setelah itu, udah kan? Kalau udah, salam penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian surat lamaran dari saya. Mohon perhatiannya atau terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan. Semoga saya berkenan untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu. Itu salam penutupnya. Kemudian tanda tangan kamu dan nama surat pelamar, nama kamu. Contoh, tanda tangan. Nama pelamarnya apa? Dini Prihastuti. Contoh, wajib ada tanda tangan dan nama pelamar. Kan mereka juga pasti pengen tahu dong, siapa sih ini? Sampai sini bisa dipahami kan? Iya kan? Nah, terus setelah ini kita bahas surat apa lagi dong, Bu? Yuk kita lihat next. Surat elektronik. Surat yang berbasis elektronik. Gampang dong, gampangnya. Telegram, email, WA masuk nggak? Masuk kali ya. Tapi biasanya kalau untuk mengirim surat, rata-rata via email ataupun telegram. Nah, kita nanti juga harus belajar tuh. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya Bu, saya masih nggak paham tuh tentang surat lamaran. Serius nggak paham? Yuk kita lihat. Next. Penyusunan surat lamaran itu ada 2. Ingat, pertama, surat lamaran gabungan. Kedua, surat lamaran terpisah. Maksudnya apa sih, Bu? Kok ada 2? Bikin bingung aja. Surat lamaran gabungan itu riwayat hidupnya kamu gabung sama surat lamaran kamu. Jadi satu. Dalam surat lamaranmu sudah ada riwayat hidupnya. Paham? Oh iya Bu, saya paham. Paham lah. Terus kalau surat lamaran terpisah gimana Bu? Berarti dipisah ya? Iya. Contoh, ada 2 lembar. 1 full surat lamaran. Kedua, riwayat hidup kamu. Jadi nggak disatukan. Ngerti nggak? Bisa dipahami? Bisa dong, ya kan? Gampang. Jadi penyusunan surat lamaran ada 2. Terserah kamu pilih yang mana. Mau yang digabung atau yang dipisah. Nah, terus setelah itu apa lagi dong Bu? Kita bahasnya. Yuk, next. Dalam surat lamaran, kita harus ada kriterianya. Kriteria. Ribet amat sih Bu. Mau buat surat lamaran aja harus ini itu. Ya dong, namanya juga kita membuat surat lamaran, mau ditunjukkan ke instansi tertentu, bukan ke surat lamaran ke rumah kita, ya kan? Jadi harus ada kriterianya. Apa aja tuh? Surat lamaran harus ditulis sendiri, jangan ditulisin orang lain. Kalau emang minta ditulisin loh ya. Contoh, dari perusahaan wajib ditulis tangan, ya udah kamu tulis tangan sendiri. Kalau mintanya diketik, ya udah kamu ketik sendiri, nggak boleh nyuruh orang lain. Tolong dong, tulisin surat lamaranku. Kamu nggak bisa. Ya kan ini sedang belajar, ya kan. Nanti kalau yang nulis surat lamaran orang lain, yang kerja orang lain dong. Kemudian apa? Kalau emang harus diketik, sebaiknya pakai kertas HVS minimal tuh yang 70 gram dan spasinya 1,5. Jangan kertas buram. Masih ada nggak sih kertas buram? Nah, setelah itu apa? Penampilan surat lamaran harus rapi. Nggak boleh naik-naik ke puncak gunung. Nggak boleh ada koreksian, coretan. Ih salah nih, tipek. Ih salah nih, coret.
Ya nggak boleh, yang baca juga males nantinya. Oh, ketahuan nih orangnya nggak rapi. Psikolognya kelihatan dong dari situ. Jadi kalau salah, ketika ternyata kamu diwajibkan untuk tulis tangan, salah ganti. Makanya pelan-pelan, biar nggak salah. Ya kan? Setelah itu, apa dong? Isi surat lamaran harus optimis dari pelamar. Jadi seolah-olah keluarkan bahwa kamu tuh berkualitas, kamu tuh optimis, bahwa kamu tuh bisa diterima di perusahaan itu, kamu mampu, kamu bisa diterima di sekolah itu, kamu mampu, saya punya bidang ini, saya bisa bekerja di sini. Jadi kamu tunjukkan harus optimis, jangan minder. Semua sama kan? Semua punya keterampilan. Jadi kamu harus optimis. Setelah itu apa? Ingat tadi kan, jangan minta dibelas kasihani, nggak boleh. Masa mau mohon surat lamaran harus, saya mohon Pak, terimalah saya mohon Pak, Bu, terimalah saya karena saya belum diterima sama sekali. Iya sih, kita semua pengen diterima kerja, tapi nggak boleh harus minta dibelas kasihani, ya kan? Setelah itu apa? Sapaan yang digunakan adalah Bapak Ibu, bukan Mas, Mbak, atau Om, Tante, nggak boleh. Jangan lupa Bapak, Ibu, saya, Anda, jangan aku, kamu. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang tanyakan dari surat lamaran ini? Untuk contohnya gimana dong surat lamaran? Ada di Google juga banyak, atau Ibu yang kasih? Tapi kita mau bahas apa lagi dong sebelum contoh? Kita lihat ya. Next. Isi dan sistematika surat lamaran. Tadi kan udah disampaikan tuh, ada tempat, tanggal, lampiran, hal, alamat, tujuan. Udah, pasti paham kan? Iya kan? Setelah itu, contohnya, next. Nih, contoh surat lamaran. Ini surat lamaran yang diketik. Kalau surat lamaran yang tulis tangan, beda lagi. Kalian bisa tulis tangan di HVS, di folio. Kalau pengen rapi mah di folio, ya kan? Nah, yang ditanyakan sampai sini, kalau nggak ada, cukup sekian pelajaran surat lamaran dari Ibu. Kalau ingin mau ditanyakan atau apa, bisa email atau WA ke nomor Ibu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.